Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sahabat Sono Budoyo. Balik lagi di Sono Budoyo Sharing Session barengan sama aku Hari Rifki, Duta Museum DIY untuk Museum Sono Budoyo. Dan pada pagi hari ini, seperti poster yang udah kita post di Instagram kita di @sonobudoyo, pagi hari ini kita bakalan ngobrolin seputar anak-anak ini, anak-anak melintas zaman. Tapi sebelum kita masuk ke tema, untuk Sono Budoyo Sharing Session ini nggak kerasa ya, kita udah setahun nih dari tahun 2020 kemarin. Dan pastinya banyak banget nih tema-tema ataupun juga obrolan-obrolan yang udah kita coba bangun di acara ini. Mungkin buat sahabat Sono Budoyo yang punya usulan tema atau mungkin kritik saran, boleh banget nih ya DM di Instagram kita di @sonobudoyo. Dan langsung aja ya, pagi hari ini aku nggak sendirian karena seperti yang ada di poster juga ya. Pagi hari ini kita udah barengan sama Lina Hamidah. Hai Lina. Ini bukan salaman ya? Oh bukan, lagi Namaste. Iya, namaste. Syawalan juga sih sebenarnya lagi ya. social distancing aja. Lagi social distancing juga ya. Kita bareng sama Lina Hamidah. Beliau ini adalah bisa dibilang aktivis anak karena portofolionya ini seputar anak udah berbagai macam ini ya. Apa? Udah berbagai macam lembar kali ya. Enggak Atau buku ya, atau tesis atau skripsi gitu. jurnal kayaknya. Oh, jurnal kayaknya ya. Kids soalnya. Kids. It's all about kids ya. Dan Lina ini kayaknya udah apa ya, bisa dibilang melalang buana lah kalau misalnya ngobrolin seputar peranakan gitu. Bener ya Lina ya? Kalau banyak sih belum ya, masih selalu belajar terus. Oh, masih terus belajar. Tapi sebelum itu aku mau nanya dulu dong, gimana kabarnya Lin? Alhamdulillah baik banget. Alhamdulillah baik banget ya. Kesibukan sekarang ngapain aja? Lagi sibuk gak ngapa-ngapain. Oh, lagi sibuk Iya. ngapain? Oke. Kok bisa nggak sibuk ngapain? Enggak, aku lagi mempersiapkan masa depan aja. Oh, persiapan masa depan. Dia mau bikin ini forum anak gitu ya. Nggak bikin dong, udah ada. Oh, udah ada. Iya, Lina ini Iya, adalah udah ada. salah satu bisa dibilang apa sih? Aktivis atau mungkin apa di forum anak nasional? Alumni sih, aku Terus tuh nggak? pernah ikut di tahun 2015 ikut Forum Anak Nasional. Waktu itu di daerahnya ada di Bogor, jadi bisa dibilang aku alumni Forum Anak Nasional 2015 saat itu. Oke, 2015 ikut forum anak nasional, terus setelah forum anak nasional ada Kongres Anak Indonesia. Jadi Kongres Itu Anak gimana Indonesia tuh? itu, jadi itu adalah apa ya, acara yang diselenggarakan oleh pemerintah yang sama apa ya, sama dengan forum anak nasional, sama dengan forum anak di daerah, tapi dia lingkupnya nasional aja. Kalau di Kongres Anak Indonesia dia itu lebih berdebat gitu loh Kak, lebih Oke. saling bertukar pikiran gitu. Oke. Ya kan, lebih gitu. Nah waktu itu aku ikut di Kongres Anak Indonesia. Nah tapi tahun- kebetulan kebetulan. banget di tahun itu tuh ada yang namanya Lomba Tunas Muda Pemimpin Indonesia. Jadi, Gitu kamu kan. sebagai pemimpin dong Nah misalnya. aku lomba itu aku ngikutin, Oke. ikutin gitu kan, aku ikutin kayaknya asik deh ikut aja gitu. Karena kan kalau misalnya aku ikut itu aku bisa ketemu sama menterinya saat itu. Oke, siapa? Pingin kan? Siapa waktu itu menteri Gimana mana? yang bisa? Oke, menteri apa sih waktu itu? Menteri Perlindungan. Oke, iya. Di tahun 2015, aku pingin 2015, kan, terus gila. lihat, aduh ada hadiahnya juga nih. Namanya juga waktu itu masih kelas 2 SMA, kalau lihat ada Oke. lomba ada hadiahnya, aduh ikut Itu gitu. literally benar-benar kamu sebagai anak sih ya, masih Iya, SMA bener-bener ya. masih SMA kelas 2, aku lihat, wih hadiahnya adalah, aku nggak punya laptop waktu itu, pingin kan. Oh. Aku Laptop masih ikutin. mahal sih memang waktu Iya. itu. Terus aku pingin aja nih, ikutin lah gitu. Terus kebetulan aku ada beberapa yang bisa aku lombakan, yaitu karena ada pengalaman-pengalaman yang bisa aku lombakan, aku lombain saat itu. Tapi kebetulan aku terpilih di Kongres Anak Indonesia, tapi waktunya berdekatan dengan Forum Anak Nasional. Sedangkan Oke. waktu itu kebetulan aku menang di Tunas Muda Pemimpin Indonesia dan harus maju ke Forum Anak Forum Anak Nasional. Nasional. Dan waktunya berdekatan. Jadi sebenarnya Forum Anak Nasional dan Kongres Anak Indonesia itu adalah suatu hal yang berbeda, tapi memang memiliki concern terhadap dunia anak ya. Dan kamu sebenarnya ikut tiga-tiganya ini kamu Iya, jadinya mengikuti. tiga-tiganya, iya. Tiga-tiganya ini kamu mengikuti ya. Iya, kebetulan. Terus gimana sih waktu itu pembagiannya ketika kamu udah ketemu kayak crowded seperti itu terus tabrakan jadwal kayak gitu? Ceritanya gimana? Jadi aku tuh di forum anak, aku tuh pingin banget ikut Kongres Anak Indonesia. Ya. Kebetulan dipercayakan untuk ikut di situ, mewakili DIY saat itu kan. Aku ikut, ternyata di tanggal sekian berangkat, ada pengumuman Ya. menang Tunas Muda Pemimpin Indonesia, sedangkan harus maju ke Forum Anak Nasional. Di saat waktu yang sangat berdekatan, nggak nyampe seminggu. Jadi misalnya Kongres Anak Indonesia ini seminggu nih. Nah di tengah-tengah 5 harinya itu
ada forum anak nasional, sedangkan pemenang TMPI tidak bisa diwakilkan. Oke. Ya kan? Tapi aku selalu bernegosiasi nih. Kalau aku bilang, aku mendingan nggak usah nerima di depannya ini deh ke forum nasional, nggak usah deh, karena aku udah punya impian ikut Kongres Anak Indonesia gitu, pengen banget ketemu Asma Deka Sirait gitu. Sama-sama ada menterinya sih, tapi beda gitu loh, kayak beda gitu. Bukan karena hadiah laptop ya? Itu juga sih. Oh itu juga. Enggak, itu forum nasional. Habis itu akhirnya aku bilang ke lobby, akhirnya ya udah nggak apa-apa kalau ikut dua-duanya gimana katanya gitu. Kongres Anak Indonesia nya ikut setengah hari aja, maksudnya ikut setengah hari itu ya cuma 4 harian, habis itu langsung terbang ke Forum Nasional karena beda tempat. Lokasinya di mana tuh? Di Batu Malang sama di Bogor. Oh my god. Gitu. Ya, Jawa Barat dan Jawa Timur gitu ceritanya. Iya benar. Jadi itu jam sampai di Jogja itu kereta aku sampai di Jogja itu sekitar jam 2 malam. Pesawat aku tuh jam setengah 7 pokoknya. Oke, jadi kamu berasa seperti pejabat banget ya waktu itu ya? Gimana ya, yang bikin seneng itu adalah ketika aku masih kelas 2 SMA aku bisa ketemu Pak Jokowi kan, seneng banget tuh Pak Jokowi ketemu. Pak Jokowi bilang apa waktu itu? Nggak bilang apa. Bilang apa? Kita ketemu banyak banget tuh, pindah ke istana gitu, ketemu banyak menteri-menteri gitu, ada Pak Anies juga waktu itu, kemudian siapa lagi ya, banyak. Jadi kayak waktu diundang ke istana, kita di belakang terus semua menteri di depan gitu, aku masa kayak yang kamu menterinya gitu? Menterinya? Enggak, aku masa kayak yang gimana? Seneng banget gitu sebagai anak kelas 2 SMA bisa nyampe di sana dari gitu. Jogja bisa sampai istana diundang gitu ya kan kayak alhamdulillah banget gitu, ada pengalaman yang tidak terlupakan gitu. Jadi waktu masuk di forum anak daerah aku tuh lihat teman-teman bisa nyampe ke jenjang gitu tuh kayak yang bisa nggak ya aku gitu, mereka keren banget bisa forum nasional, bisa ngebahas anak Indonesia gitu, bisa nggak ya gitu. Tapi apa ya, pengalaman hal bisa sampai ke istana gitu dan bisa dibilang tingkatannya udah nasional ya, itu pasti kan berangkat dari daerah dulu gitu ya. Iya daerah dulu. Dari daerah dulu, itu gimana sih ceritanya dan apa sih yang membuat seorang Lina Kamidah ini suka banget sama dunia anak nih? Gitu. Jadi gini, dulu itu waktu SMP aku tuh pernah menjadi pernah menjadi anak yang terbully lah intinya gitu. Oh gitu. Iya, pernah. Sempat ada pengalaman bullying. Pengalaman bullying tuh aku ada banget gitu. Nah di situ tuh aku sebagai anak terakhir dari keluarga aku tuh, aku merasa bahwa kok gini ya, gimana gitu. Kayak kegalauan anak-anak lah. Dan aku tuh nggak berhenti untuk menerima itu gitu. Aku tidak berhenti untuk menerima itu, dan aku juga berpikir gimana caranya hal ini tuh di-cut aja selesai, nggak kena sama semua orang yang lain, anak-anak yang lain, cuma cukup aku doang yang kena bullying waktu SMP. Kasus bullying itu. Waktu SMP. Aku nggak pernah bisa cerita ke siapapun tentang hal itu gitu. Mau cerita ke orang tua juga. Kami tuh malu sebagai anak mau cerita ke orang tua gitu. Satu malu, kedua takut, ketiga aku tuh punya rasa kalau aku cerita takutnya ternyata aku yang salah gitu. Aku selalu punya perasaan jangan-jangan aku yang salah ya gitu. Namanya juga seorang anak takut kan tuh berbicara. Masih kecil lagi, anak lah ya. Iya. Masih anak lagi. Nah, waktu SMA aku nemuin namanya forum anak. Ini masih tingkatan kabupaten. Nah, aku kebetulan kan aku orang Sleman nih, tapi aku ikut yang kota. Oh, bisa waktu itu? Waktu itu aku nggak ngerti ya, gimana ya kok aku ikut aja pemilihan duta anak kota Jogja waktu itu. Oh, dulu ada duta anak juga. Iya, nah aku terpilih jadi duta anak kota Jogja. Ya, dari situ aku belajar di apa? Di forum anak duta anak kota Jogja ini aku belajar. Aku terpilih untuk mewakili di DIY. Nah di DIY itu masih dipilih lagi jadi duta anak DIY gitu. Nah kebetulan aku juga kepilih jadi duta anak DIY. Oke. Nah, itu baru maju ke nasional gitu. Berarti berangkat dari rasa kayak wah bullying dan akhirnya kamu ingin menunjukkan apa eksistensi kamu sendiri juga dan akhirnya kayak ya prestasi lah akhirnya. Iya. Tapi di situ aku juga belajar gitu tentang bullying, pendidikan anak-anak, kemudian pokoknya aku di situ menemukan bahwa banyak banget kesalahan-kesalahan cara mendidik anak. Jadi aku tuh akhirnya mendapatkan pas banget emang itu sebenarnya gitu hal yang akan kita obrolin juga sih. Belajar banget jadi belajar banget sih ya. Nah, tapi kan dengan kamu aktivitas kamu di forum anak, kongres anak juga, duta anak, semuanya tentang anak. Menurut Lina Kamidah sendiri sebenarnya apa sih definisi anak itu sendiri?
Kalau menurut undang-undang sendiri kayak anak itu adalah seseorang yang berusia di bawah 18 tahun. Oke. Dan bahkan di kandungan pun juga dihitungnya anak gitu. Ketika seorang ibu ada kandungan itu disebut juga anak ya, juga. Sampai berumur di bawah 18 tahun itu masih disebut anak. Even dia udah punya KTP ya 17 tahun gitu ya. Iya, tapi pokoknya di bawah 18 tahun masih disebut anak gitu. Itu emang sudah di undang-undang seperti itu. Itu udah valid lah ya. Tapi kalau menurut aku sendiri anak itu adalah anugerah yang paling indah yang dititipkan oleh Tuhan untuk orang tuanya, untuk bangsanya gitu, untuk menjadikan generasi yang lebih baik lagi gitu. Karena gini, kalau misalnya seorang anak tidak dididik dengan baik, ya kan gedenya kita nggak tahu jadi apa. Ya, betul. Nggak tahu gedenya berguna untuk apa gitu. Bahkan untuk dirinya sendiri apakah dia bisa menghidupi gitu. Karena nggak selamanya dari kecil selalu berpangku tangan sama orang tua kan. Ada saatnya kita udah gede bakalan hidup sendiri gitu. Itu kan dipersiapkan orang tua dari kecil kan. Betul. Nah, ketika gini, kita lihat banyak nih orang-orang korupsi di atas sana gitu. Kita sebagai generasi milenial gini, kita kan nggak bisa kayak yang pokoknya tuh orang harus diberantas gini. Kita nggak punya kemampuan sebesar itu tidak untuk ada langsung. lah, tidak ada kekuatan ya. Yang kita bisa adalah mempersiapkan untuk menggantikan mereka nanti lebih baik dari mereka gitu. Ya, oke. Akhirnya yang bisa kita lakukan ya udah kita lakukan. Jadi anak ini memang bukan anak sekedar anak, tapi dia merupakan generasi selanjutnya yang ibaratnya menurut kamu adalah ya dia harus dididik dan dipersiapkan supaya masalah-masalah sekarang ini tidak terjadi lagi ketika mereka udah dewasa kayak gitu. Berarti ada aktivitas yang berubah gitu ya, aktivitas-aktivitas tantangan-tantangan zaman dimana kayaknya setiap zaman mungkin masalah anak di tahun 2010 dengan anak di 2021 aja kayaknya berbeda gitu ya. Beda banget. Nah, kalau menurut Dina gimana sih perkembangan aktivitas anak ini sendiri? Kalau misalnya perkembangannya sendiri kayak itu banyak banget faktor-faktornya. Salah satu faktornya adalah yang saat ini itu perkembangan IT ya. IT. Pasti. Kemudian terdampaknya corona juga mengubah segalanya sebenarnya. Bahkan perkembangan anak pun juga berubah. Kenapa sih kok corona juga berdampak besar bagi anak? Gimana sih corona itu? Isu yang lagi hangatnya saat adanya masalah corona, isu anak yang sangat hangat itu adalah pertama yaitu adalah tentang gadget. Itu pertama. Karena kenapa? Karena kalau dulu anak-anak kayaknya nggak punya gadget ya. Sekarang semuanya harus punya, dan itu bahkan seperti kewajiban punya karena mau nggak mau sekolah pakai bener banget ya. Pakai daring. Pakai daring. Punya gadget. Sayangnya di sini banyak orang tua yang belum bisa menggunakan gadget secara baik, jadi tidak bisa mencontohkan dengan baik. Aku tidak menyalahkan orang tuanya, mungkin ada orang tua yang memang dari dulu dia nggak pernah pakai handphone nih kak. Mau nggak mau sekarang harus belajar handphone karena anaknya mau nggak mau harus sekolah pakai handphone. Betul. Jadi si orang tua ini tidak bisa apa ya, di sampingnya anak terus nih untuk selalu memantau, nggak bisa. Nah anak-anak akhirnya terjerumus hal-hal yang harusnya tidak dilakukan, mereka akan melakukan yang mereka belum tahu, akhirnya mereka tahu gitu. Gitu. Mereka tidak ada barrier atau counter yang memang bisa dibilang harusnya orang tua nih tahu gitu ya. Cuman karena semacam orang tuanya ini belum mengerti bagaimana penggunaan gadget sendiri dan keterpaksaan si anaknya harus punya gadget, akhirnya ya semacam ada gap gitu ya. Terus apa? Abis itu kayak apa yang harus isunya yang tadi pertama adalah gadget, isu selanjutnya di saat corona ini yang pasti itu adalah tentang kesehatan. Banyak anak-anak yang terpapar COVID-19 kan. Itu juga ini kan membuat anak-anak itu jadi down banget kan. Karena yang kena COVID itu kan pasti merasa terkucilkan satu. Ya, kita udah gede aja ketika nauzubillah kita nggak mau kayak ada tetangga lah misalnya. Ada tetangga gitu. Kita ini pasti mungkin kita ini nggak ini ya, nggak mengucilkan dia, cuma orang kan kayak jangan deket-deket lah apalah gitu. Sebenarnya jadinya ikut down kayak orang yang sudah dewasa, apalagi anak kecil gitu. Mereka diisolasi dan kesehatannya terganggu saat corona gini, dan mereka imunnya juga lebih rendah dari kami kan, dari kita kan kayak gitu. Itu isu yang kesehatan. Jadi masalah anak pun juga semakin mengikuti zaman mengikuti zaman. Gadgetnya sekarang, abis itu mungkin soal kesehatan mental juga buat anak juga. Karena kalau misalnya dulu zamannya kita nggak ada gadget, masih SMP gitu, SMP bawa HP nggak? SMP bawa.
Wah, apa ya? Sama sih. Nah, cuman apa ya? Kayak tingkat bullyingnya mungkin tidak akan separah sekarang gitu ya. Sekarang kan di sosial media anak-anak udah punya akun sosmed, mungkin Instagram atau TikTok seperti itu, dia apa ya? Bisa dibilang peluang untuk membuli satu sama lain itu meningkat juga gitu. Peluangnya lebih besar juga, dan merasa tersakiti atau merasa tersendirikan pun juga bisa juga, apalagi padahal sebenarnya kan anak-anak itu kan harusnya ya mungkin ya kita berpendapat gitu di luar lah main petak umpet kayak main mancing kayak main sawah gitu. Terus ada lagi selanjutnya itu tentang pendidikan. Oke, isu pendidikan. Tentang pendidikan di saat COVID ini tuh paling besar sebenarnya, karena anak-anak ini tuh belajarnya itu sudah sangat berbeda dengan di kelas kan. Kebetulan waktu itu aku 2 tahun ini ya kita ngerasa 2 tahun ini ngerasanya kayak gitu. Jadi waktu itu kan aku jauh lebih tahu karena aku waktu itu skripsi ngambil tentang daring, pembelajaran daring. Jadi aku merasa banyak sekali pembelajaran yang terlewatkan gitu kan. Satu terlewatkan. Kemudian pendidikan karakternya juga jadi berubah juga gitu. Mereka juga nggak bersosialisasi secara langsung, mau nggak mau jadi handphone gitu. Dan akhirnya apa sih yang didapatkan dari anak ketika pembelajaran online gitu loh. Dulu kan kita kan namanya anak ya Kak, kalau belajar kita nggak bisa dikasih ini ya belajar, nggak bisa. Kita kan harus nemenin, harus kasih tahu, tuntun lah, kita di sampingnya gitu. Ada peran gurunya ya. Iya, kalau segitu. Jadi kalau di kelas guru ngajar di depan, ngasih tahu dulu kayak gimana, baru mereka bisa. Kalau online susah gitu, apalagi kalau gurunya ngasih lewat PowerPoint. Apa yang anak mau gimana? Oke, kalau anak-anak di kota mungkin paham, mungkin ada yang sudah paham. Kalau di desa belum paham gitu. Ya bisa jadi anaknya hadir absen tapi tidak on cam. Iya. Karya ya. Itu mahasiswa sih, tapi kalau kayak ini menjadi concern ketika anak-anak yang berada di bawah usia 18 tahun ya mungkin tidak akan punya pemilihan sebijak orang dewasa juga ya kan. Karena tingkat emosinya yang berbeda. Betul juga. Terus bahkan saat pendidikan tuh orang tua itu berperan sangat penting kan Kak. Betul juga. Tapi sekarang juga kita nggak bisa ngarepin juga karena orang tua sibuk kerja juga. Bahkan mereka mau ngirim lewat email nggak ngerti. Bahkan anak-anak SMA zaman sekarang tuh ternyata aku baru tahu banyak yang nggak ngerti cara ngirim email. Sorry, gimana? Nggak ngerti cara ngirim tugas lewat email. Terus ngerjain. Tidak ada pelajaran TIK soalnya. Nggak tahu ya. Aku maksudnya beberapa aku udah research gitu kan karena aku waktu itu skripsinya itu, jadi aku ngerasa yang bahkan anak SMA aja banyak nggak bisa gitu, nggak ngerti caranya. Terus gimana anak-anak yang masih kecil dong gitu. Dan ketika ada masalah seperti itu sebagai anak harusnya seperti apa sih sekarang? Ketika anak-anak dihadapkan dengan masalah seperti ini, ya dia akan mengikuti karena anak itu masih belajar pada lingkungan. Jadi ketika dia dikasih tahu dia akan masih ikut gitu kan. Oh yaudah deh pelajaran daring gitu. Daring yaudah kita belajar daring, tugas gitu kan. Cuman yang berperan penting adalah sebenarnya keluarga. Yang harus bisa apalagi kakaknya, orang tuanya itu kan sangat berperan penting untuk mengubah anaknya bisa nggak ya belajar secara online gitu. Kalau anaknya sendiri kan masih oh ya udah aku dapat tugas kamu ngerjain gitu, kerjain selesai. Gitu doang kan Kak. Bahkan sekolah juga nggak mandi kan sekarang nggak apa-apa gitu kan pakai online gitu. Iya betul juga ya. Dan kayak dikembalikan lagi ya kepada keluarga karena ya pernah dapat sebuah masukan gitu dari dosen kebetulan ketika pendidikan anak itu tidak serta-merta dibebankan kepada institusi pendidikannya aja. Karena gimana ya, institusi pendidikan menemani si anak ini ya mungkin cuma 3 atau 4 tahun aja. Tapi keluarga itu menemani si anak ini kan dari dia lahir sampai dia jadi dewasa. Dan harusnya yang punya rasa tanggung jawab lebih besar adalah keluarga. Ya, entah itu kakak, mungkin adiknya gitu atau saudara-saudaranya, ya itu harus punya rasa tanggung jawab yang besar ya. Terutama orang tua loh, Kak. Terutama orang tua itu adalah guru pertama untuk anak kan. Ya, dia pendidikan pertama untuk anak gitu. Sedangkan pendidikan usia dini kan juga diwajibkan banget tuh karena itu masih umur-umur emasnya dia gitu untuk berkembang, untuk semakin maju. Jadi ketika orang tua sangat berperan penting pada anak itu lebih baik untuk perkembangan emosionalnya dia juga baik dan yang lainnya gitu. Jadi emang guru pertama orang tua sangat penting, jangan sampai ditinggalin.
Oke, tapi dari fenomena-fenomena sekarang ini ya, kejadian-kejadian sekarang ketika ada COVID-19, terus aktivitas anak yang terbatas gitu. Menurut Lina sendiri, keluarga apalagi, apa sih yang harus dilakukan yang pas untuk si anak-anak ini? Khususnya mungkin anak-anak yang masih SD kali ya, masih SD atau mungkin masih SMP gitu. Harusnya gimana gitu si keluarga ini? Yang paling penting adalah mendampingi, Kak. Itu tuh adalah hal yang utama, mendampingi. Karena kenapa? Ketika anak masih SD juga pun mereka kan dihadapkan dengan gadgetnya untuk belajar online. Harusnya bukan orang tua, maaf, keluarga itu memberikan batasan. Bermain gadget cukup dengan waktu sekian sampai sekian aja. Oke, mungkin orang tua karena anak-anak udah tahu nih gadget, oh banyak gamenya ya. Boleh lah mungkin anak-anak mau main game. Tapi gamenya juga orang tua harus tahu gamenya apa, dipilihkan dan diberikan waktu. Konsekuensi yang diberikan waktu sekian sampai sekian. Jadi dikasih sebuah jadwal, mereka harus terjadwal. Karena kan terbiasa dia. Pendampingan dan paling utama. Harus tahu juga apa yang dimainin. Benar. Dan tentunya jangan ditinggalin lah ya, jangan mentang-mentang udah ada gadget terus dilepas seperti nggak ada pendampingan seperti itu. Betul. Dan sepertinya juga pas banget karena sebenarnya anak-anak ini kan kayaknya kan kurang nih untuk aktivitas main di luar gitu ya. Main ke museum juga pas sebenarnya. Wah, boleh banget. Ya kan, anak-anak itu untuk diajak main ke museum. Khususnya juga Museum Sonobudoyo gitu. Karena di Museum Sonobudoyo itu ya Lin ya, itu tuh juga ada koleksi yang membahas seputar permainan anak. Ada permainan anak di ruang pameran Museum Sonobudoyo, di mana mungkin anak-anak sekarang ini udah jarang mungkin ya buat mainan tradisional seperti itu. Iya, bener banget. Terakhir kali main tradisional kapan? Kapan ya? SMP kali ya? Oh SMP, waktu masih jadi anak ya? Masih anak ya, benar-benar. Dan sepertinya memang melanjutin yang tadi kamu bilang tadi ya, orang tua harus mendampingi ya. Kayaknya pas banget sih nanti ketika orang tua ataupun mungkin kakak, saudara ngajak nih adik-adiknya, anak-anaknya buat main ke Museum Sonobudoyo. Karena pas banget minggu depan Museum Sonobudoyo ini juga bakal ngadain pameran temporer seputar anak. Waduh, masih asik banget ya. Ditunggu aja lah ini informasinya buat main ke Museum Sonobudoyo. Nah, tapi kalau menurut Dina sendiri nih aktivitas-aktivitas kita sebagai orang tua ngajak anak, tapi kita ngajak ke outdoor nih, aktivitas keluar rumah, kayak misalnya ke museum. Pendapat Dina kayak gimana? Pendapat aku selama masih menjalankan protokol yang baik, itu aku nggak apa-apa. Karena gini, kalau kita tidak berteman dengan keadaan yang sekarang, itu kita nggak akan maju. Kita akan tetap stuck di tempat yang yaudah ketakutan dan yang lain-lain gitu. Kita nggak akan menemukan hal-hal yang baru di luar. Kita akan terlalu tertinggal gitu sama orang-orang yang lain yang sudah berani keluar dengan mematuhi protokol yang baik gitu. Aku nggak masalah ketika nanti akan datang ke museum gitu. Aku juga yakin di museum pasti protokolnya juga bagus. Ya kan dibatasin juga kan kayak yang masuk dan lain-lain gitu. Dan Bagus dong ya, bagus ya. Bagus dong. Bagus ya. Dan orang tua juga yang mau ke museum juga harus protokolnya tetap pakai maskernya, kemudian bawa hand sanitizer gitu. Physical distancing juga. Social distancing. Social distancing ntar menjauhi sosial ya nggak baik juga ya kan. Salah ya. Oke, jadi memang anak ya. Anak itu kalau aku sendiri rasa ini ya masih dunia yang masih mencoba-coba gitu ya. Karena anak itu kan tingkat penasarannya tinggi gitu ya. Dia ada ketertarikan terhadap suatu hal pasti tinggi banget. Nah, gimana sih caranya kita juga untuk bisa, mungkin ini bisa jadi masukan juga dari Lina, kita sebagai generasi yang sekarang ini mengarahkan anak-anak untuk dapat mungkin nilai-nilai ataupun hal-hal yang harusnya ini yang harus kamu dapetin loh anak-anak gitu. Ada nggak cara-cara khusus supaya anak-anak ini tuh tertanam lah kayak prinsip-prinsip ataupun nilai-nilai gitu? Gitu. Maksudnya ini kita pribadi sebagai orang yang sudah orang dewasa. Anak dewasa ini gimana nih buat ngasih nilai ataupun prinsip-prinsip kepada anak-anak bukan anak-anak muda lagi, masih anak-anak sekarang gitu. Apalagi posisi COVID kayak gini, pandemi, nggak bisa ketemu langsung kayak gitu. Sebenarnya kalau misalnya masalah yang tadi itu adalah kitanya sendiri ini melakukan apa yang menurut kita bisa dilakukan aja sih Kak. Gitu. Misalnya kita merasa bahwa saat pandemi COVID gini, oh ada nih sebuah organisasi atau komunitas yang
mengadakan pendampingan anak selama masa pandemi COVID-19 untuk mengajarkan lebih gitu misalnya. Karena kan ini lagi online nih Kak, mereka butuh banget yang namanya pendampingan dari kakak-kakak yang lebih dewasa gitu, belajar bareng itu masih dibutuhkan kan. Nah kalau misalnya ketemu sebuah organisasi atau komunitas, karena kita sendiri nggak tahu di mana ya ada anak yang bisa aku bantu, mana ya anak yang bisa aku tanamkan nilai-nilai baik gitu, aku pengen menyalurkan apa yang aku bisa gitu, yaudah kita mencoba cari gitu. Oke, itu jadi peluang sebenarnya ya. Itu jadi peluang sebuah kegiatan ketika teman-teman ataupun anak-anak muda sekarang yang punya concern terhadap anak ini ngajak nih, karena permasalahannya anak-anak ini udah begitu pusing main dengan gadget gitu, dan kita khawatir dengan konten-konten apa aja yang akan dikonsumsi oleh si anak ini. Kita bisa mengajak anak-anak ini untuk ayo kita arahin gitu kepada nilai-nilai yang baik, pendampingan itu lagi gitu. Ada kegiatan kayak gitu nggak sih yang dilakuin? Maksudnya gimana? Contoh-contoh kegiatan kayak gitu yang udah dilakuin udah ada belum sih? Aku kebetulan ikut sebuah komunitas gitu ya, kayak itu namanya Yogyakarta Mengajar nih. Ya di situ tuh kita mendampingi anak-anak, belajar, mendampingi mereka bermain gitu, bahkan dari formal maupun pendidikan non formal juga kita lakukan gitu kan. Ini terasa banget ketika kita masa pandemi gini. Pertama, kita ada beberapa wilayah dampingan nih. Wilayah dampingan. Tapi karena masalah COVID ini ada yang minta warga 2 tempat ditutup nih misalnya. Ditutup karena apa? Karena ada masalah pandemi COVID, jadi nggak boleh berkumpul nih, nggak boleh berkerumun. Oke, kita ikutin nih. Tapi yang masih bisa, yang lainnya akan kita coba terus gitu. Digenjot lagi gitu. Gitu. Karena ini dulu kan kalau misalnya yang belum COVID nih, kita ngajar anak-anak, kita bermain, kita ngerjain tugas sama mereka bareng-bareng. Ini kerasa sih kita bermain bareng sampai apa. Tapi kerasa banget ketika COVID. Karena kenapa? Ini bener-bener mereka butuh kita loh. Karena kan belajar, mau nggak mau kita harus belajar. Dari situ lebih banyak belajarnya pasti. Dan teman-teman Yogyakarta Mengajar ini menjadi peluang ya sebagai kegiatan untuk pendampingan anak-anak ini sendiri. Oke. Untuk menyalurkan hobinya mereka, bakatnya mereka bisa nari, udah ajar nari. Mereka bisa ngelukis, udah ajar ngelukis gitu. Ini di mana aja kalau di Jogja? Selama 2 tahun ini di mana aja daerahnya? Kalau 2 tahun ini aku lupa tepatnya sih, ada sekitar 4-5 tempat sih. 4-5 tempat, dan di setiap tempat itu ada berapa orang dari Yogyakarta Mengajar ini? Kami tuh bagi-bagi Kak. Jadi yang mendaftarkan kita tuh mereka bisa milih tempatnya terdekat, mungkin terdekat dari kampusnya, mungkin terdekat dari rumahnya gitu. Jadi sekitar mungkin 5-10 ya. 5-10 anak. Pengajar. 5-10 pengajar. Berarti anaknya baik banget dong. Anak-anaknya sih tempat tiap daerah beda-beda. Bahkan gimana ceritanya? Cara ngajarnya juga beda loh Kak. Bedanya gimana? Misalnya di daerah A, anak-anak daerah A ini mana nih? Nggak boleh disebutin? Nggak boleh disebutin ya? Nggak boleh disebutin? Soalnya daerah A ini daerah yang anak-anaknya tuh gampang banget nih untuk diajak belajar. Kita datang mereka langsung ngumpul, duduk, anteng, mau main bareng. Ada juga yang nggak bisa, harus kita undang ke rumah-rumah, kita jemput satu-satu gitu. Itu ada juga, macam-macam, caranya beda-beda. Itu kayak bisa beda-beda kayak gitu menurut teman-teman dari Yogyakarta Mengajar kayak gimana sebenarnya? Kalau menurut aku pribadi itu emang karena masyarakatnya aja. Masyarakatnya emang berbeda apa ya kan ya? Karakternya emang beda gitu. Kalau yang ini mungkin karakternya emang sudah terbentuk, memang orang tuanya mewajibkan untuk belajar setiap sore, atau yang ada kesadaran untuk belajar. Atau yang ini memang apa ya? Mungkin hidupnya ya? Apa ya Kak ya? Kehidupannya mungkin lebih keras gitu. Karena kan kita mau menemukan yang macam-macam ya Kak. Mungkin maaf banget mungkin dari anak-anak yang ngamen terus mulung gitu, kita juga memang itu jadi concern dari teman-teman Yogyakarta Mengajar. Jadi Lina dan teman-temannya ini memang dari Forum Anak Nasional, terus berangkat juga ke Kongres Anak Indonesia, dan akhirnya juga membentuk sebuah organisasi yang namanya Yogyakarta Mengajar. Ini tadi buat sahabat Sono Budoyo yang mungkin belum tahu nih tadi ya. Ini tadi udah cerita banyak banget seputar kegiatan-kegiatan dari Yogyakarta Mengajar. Tapi sebelum kita ngomongin kegiatan lebih lanjut lagi Yogyakarta Mengajar, boleh ceritain lagi nggak sih Yogyakarta Mengajar ini tuh apa sebenarnya?
Jadi Yogyakarta Mengajar itu adalah sebuah komunitas yang kami bentuk untuk menampung para anak-anak muda itu untuk menyalurkan hobinya, bakatnya gitu, dan yang mencintai anak-anak. Oke. Gitu. Jadi silakan bergabung di Yogyakarta Mengajar jika memang kita mau berbagi kepada anak-anak, kita mau mengajarkan anak-anak hal yang positif gitu. Tapi di sini aku selalu merasa kagum banget sama relawan-relawan Yogyakarta Mengajar. Karena kenapa Kak? Mereka nggak dibayar. Oke. Mereka nggak dibayar dan Full bahkan volunteer. iya, full banget itu. Dan mereka bahkan yang mengeluarkan duit kadang. Karena kenapa? Satu, bensin. Dua, mereka juga mengeluarkan tenaga. Ketiga, kalau mereka mau ngasih anak-anaknya makanan, mau nggak mau mereka harus beli. Oke. Walaupun anak-anaknya cuma minta jajan ciki ya. Iya, itu aku merasa yang bener-bener jadi relawan banget loh, dan itu tuh yang mau juga banyak. Aku ngerasa ternyata banyak banget yang masih peduli tentang anak gitu, anak-anak zaman sekarang ya. Kita yang udah dewasa gini masih peduli sama anak tuh banyak ternyata gitu. Dan di Yogyakarta Mengajar terkumpullah anak-anak muda yang memang concern terhadap dunia anak ini sendiri gitu. Well, Yogyakarta Mengajar udah berapa lama sih? 6 tahun. 6 tahun. Iya, bentuknya 2015 juga. 2015 juga ya. Dan ada perbedaan nggak sebenarnya aktivitas-aktivitas Yogyakarta Mengajar dulu 2015 sama sekarang gini? Oh beda. Ya ada bedanya. Kalau dulu tahun 2015 waktu dibentuknya tuh kami sangat-sangat terfokus pada pendidikan non formalnya, lebih ke karakternya gitu. Karena kenapa? Dulu kita mikirnya adalah yang mau kita dampingin anak-anaknya ada sih yang sekolah, ada nggak sekolah. Tapi kan kalau misalnya kita lebih ke non formalnya, kita mau fokus pada ngajar mereka tentang mereka harus bisa nari. Jadi kita kayak mengasah bakatnya mereka, mengasah hobinya mereka dan cita-cita mereka tuh apa sih gitu. Jadi lebih membuat mereka tuh pintar dalam segi bukan pelajaran lagi gitu. Pendidikan non formalnya iya, lah. gitu. Tapi yang namanya kita belajar dari sebuah pengalaman ternyata setiap anak itu membutuhkan dampingan juga untuk mengerjakan tugas, pendampingan untuk bertanya tentang pelajaran gitu. Akhirnya kita berjalannya seiring berjalan gitu, formal dan informal kita jalan. Oke, dan sekarang 2021 non formal dan formalnya jalan berdampingan seperti itu ya. Itu sebenarnya pas banget sih kalau misalnya Yogyakarta Mengajar main ke Sono Budaya sih. Oh boleh banget. Iya kan? Iya pasti deh. Pasti. Beneran ya? Iya. Oke, nanti mungkin anak-anaknya atau ada sekarang ada 5 lokasi berarti ya? Sekitar berapa ya? Sekitar 4 sampai 5 ya. 4 sampai 5 lokasi. 8 tapi 8. Tapi yang aktif berapa ya? Yang 5. Dan satu lokasi berapa anak sih itu? Anak apa itu? Anak didiknya? Anak didiknya. Sebutannya anak didik ya? Jadi kita menyebutkan itu relawan. Relawan. Ada anak didiknya gitu. Oh, mereka anak didik. Anak didiknya berapa sih? Macam-macam. Paling banyak? Paling banyak berapa ya? Paling banyak sekitar 50. Oke, 50 anak ya. Banyak. 50 anak banyak banget. Oke, ini pas banget sih sebenarnya nanti ketika nanti Yogyakarta Mengajar bisa main ke Museum Sono Budoyo sekitar 50 atau 30 anak lah. Nanti kita jalan-jalan di museum karena kan di Museum Sono Budoyo minggu depan bulan Juni ini memang ada acara pameran yang konsernya pun juga seputar anak-anak. Jadi kayaknya anak-anak ini bakal pas dan supaya gimana ya, anak-anak sekarang ini mengenal dan mengerti kali ya tentang sejarah ataupun juga budaya anak-anak dulu gitu. Yang sebenarnya mungkin aktivitas-aktivitas anak-anak zaman dulu itu juga nggak kalah seru sih buat kita lakuin sekarang dan kayaknya perlu juga nih dilestarikan. Oke, ini tadi ada pertanyaan ya. Bagaimana cara mendidik anak yang baik? Oke. Gimana nih menurut Lina? Menurut aku ya, cara mendidik anak yang baik itu macam-macam caranya. Macam-macam. Tergantung orang tua yang juga yang seperti apa dan kita bisa belajar tentang karakter anak juga. Nah gini, beberapa metode yang bisa dilaksanakan adalah kita bisa membentuk moral-moralnya dia, moral yang baik seperti apa gitu. Kalau masih anak-anak, kita bisa menggunakan beberapa metode. Contohnya misalnya menggunakan metode bermain itu termasuk belajar loh buat anak-anak. Karena kenapa? Di bermain itu mereka akan menemukan sebuah tanggung jawab dalam permainan. Ya. Kedua, mereka bisa yang namanya bersosialisasi dengan teman-temannya. Tahu mengenal lebih banyak tentang teman-temannya. Ketiga, mereka tahu yang namanya
akhirnya konsekuensi sebuah peraturan. Oke. Iya, akhirnya mereka belajar, Betul. sedikit-sedikit mereka belajar, hanya dengan bermain loh, hanya dengan bermain. Mungkin seorang tua gini, bisa mengajarkan, tahu ular tangga nggak sih, ular tangga? Iya, ular tangga tahu. Itu tuh permainan yang gampang banget, tapi belajar banget loh buat anak-anak. Orang tua ngajakin main ular tangga. Sekarang gini, ada sebuah peraturan di dalam permainan ular tangga. Mereka jadi kenal, oh ada yang namanya sebuah peraturan. Dan orang tua juga ngajarin peraturan tuh nggak cuma ada di Ular tangga doang. Di gitu. rumah juga ada peraturan. Ada peraturan juga, semua ada peraturan. Okay. Bahkan kita hidup di bumi ini tuh ada peraturannya gitu ya kan. Jadi orang baik juga sebuah peraturan. Okay. Kewajiban. Terus gini, mereka dari situ belajar yang namanya konsekuensi juga. Mereka tahu konsekuensi kalau curang tuh gimana. Gitu. Mendidik jadi jujur. Kenapa? Kita lempar dadu. 5 yang keluar. Nggak mungkin dia jalan 6, nggak boleh. Tapi namanya anak-anak pengen menang dong. Kadang rasa kompetisinya ada dong, ada. Mau nggak mau dia mau nggak mau ambisi. Ada. Kadang-kadang mungkin dibalikin dadunya gitu. Karena aku pernah ngerasain dulu balikin dadu. Nah, zaman kecil kan pengen menang kak ya. Iya. Ada cara gitu. Itu belajar, jadi jujur, nggak boleh. Oke. Sesederhana itu nggak boleh curang loh, apalagi hal yang besar. Oh, betul juga ya. Aku juga baru kepikiran itu tadi sih, sebenarnya kayak dari permainan aja itu ada sebuah pesan moral value, nilai-nilai yang bisa ditanam melalui permainan. Iya, gitu. banyak banget. Bahkan ada yang namanya ayunan kak. Ayunan itu ada? Ada. Ayunan itu juga mengasah motorik anak. Iya, walaupun berayun ya. Iya. Itu juga mengasah banget. Jadi mereka juga bisa belajar menjaga keseimbangan badan juga. Gitu. Jadi mainan nggak cuma mainan pikiran, tapi yang fisik juga ada gitu. Oh, pas banget sih, karena di Sonobudo itu mainan tradisional baik banget sih. Gitu. Kayaknya pas banget sih, nanti bisa dieksplor lah ini sama anak didiknya. Dampingan lah. Anak dampingan. Sebetulnya anak dampingan gitu sendiri ya. Ada anak didik. Ya tergantung kita mau ngecap. Biasanya apa? Anak-anak kita lah. Oh, anak-anak ya. Pokoknya disebutnya anak-anak gitu ya. Walaupun masih anak muda, itu udah punya anak gitu. Iya, anak muda punya anak. Tapi luar biasa banget loh sebenarnya, satu tempat aja 30 sampai 50 anak. Dan ini sebenarnya ada 8 tempat, cuman yang masih aktifnya sekarang 5 anak ya, karena ada keterbatasan kondisi juga gitu. Dan berarti sekitar ya 250 anak ada lah ya sejauh ini. Kisaran ini. Dan kesulitan yang selama ini dialamin sama teman-teman Yogyakarta Mengajar kayak sejauh apa sih sebenarnya? Sebenarnya gini sih, kalau pribadi dari aku sendiri maksudnya sulit apa sih? Saat mendidik anak atau saat mendidik anak? Oh, yang kita didik itu nggak cuma 1-2, banyak dengan karakter yang berbeda-beda. Sedangkan kalau karakter beda-beda, kita nggak bisa pakai metode satu doang. Banyak metode, itu yang susah. Tapi modelnya memangnya nggak datang terus abis itu, ayo mau belajar apa gitu nggak ya? Tapi kalian udah bikin satu program. Iya. Ada yang buat satu program juga. Ada juga ketika sudah selesai programnya mungkin kita ngajakin mereka mau apa gitu. Karena kita nggak selamanya selalu selalu istilahnya bukan menuntut ya, tapi mengarahkan terus tuh enggak. Jadi kita juga pingin tahu mereka maunya apa dari kita gitu. Jadi kita nggak boleh bos kita punya program sendiri, mereka nggak boleh kita kayak gitu. Nggak boleh kayak gitu ya. Okay. Tapi kalian teman-teman Yogyakarta Mengajar, ini kenapa sih kok pengen banget bikin kegiatan seperti ini tuh? Dulu tuh gimana sih? Apakah dulu tuh suka ngelihat Mas Mbak KKN gitu? Enggak. Apa kayak gimana ceritanya? Kan biasanya ini kan acara-acara anak KKN ya dulu. Iya ya. Iya kan? Anak-anak KKN kan. Tapi cuma berhenti bentar bisa selesai. Selesai kita sebulan doang. Mau yang panjang dong. Gak bisa move on dari KKN ya. Dulu itu aku sama teman-teman aku berlima, kita tuh punya sebuah organisasi ya, kumpulan 5 anak gitu. Kita tuh ngadain acara-acara yang positif lah gitu. Tapi kita mikir apa sih yang bisa berkelanjutan gitu. Kebetulan banget nih aku suka sama anak-anak. Ya, aku suka sama anak-anak. Yang kedua, aku tuh orangnya kalau lihat ada komunitas baru, ada organisasi itu, awalnya tuh pengen aja ikut. Ya kan? Pengen aja ikut. Ambisinya kayak pengen aku harus gabung sama dia. Aku mikir, kalau misalnya aku bisa buat kenapa enggak gitu. Kayak kalau cuma ikut gitu, aku bisa buat juga deh. Karena kayak yaudah deh kita coba buat gitu. Kalian berlima dan kita tahu banyak anak-anak yang masih membutuhkan, dan aku merasa kayaknya banyak orang yang pingin kayak aku juga gitu, pingin
pingin ikut ngajar gitu. Dulu aku pengen ikut Indonesia Mengajar Kak waktu SMA, tapi nggak bisa kan. Karena Indonesia Mengajar nggak boleh ya SMA ya? Nggak boleh, harus yang sudah selesai kuliah dan sudah bekerja. Oke. Yang punya profesi. Dan Anda masih jauh sekali untuk lulus kuliah waktu iya, itu. dan aku pingin banget kan, gimana dong biar aku bisa ngajar-ngajar juga. Ya udah, kita buat yang sama. Bentukannya sama, cuman caranya aja beda gitu kan. Nah di sini aku tuh merasakan bahwa kita itu hebat kalau kita peduli dengan yang di sekitar kita gitu. Misalnya gini, di daerah kita nih ada yang sangat-sangat membutuhkan, tapi di daerah jauh juga sangat membutuhkan gitu. Yang diutamakan harusnya dekat dengan kita dahulu. Iya, kita sebagai anak lokal gitu ya. Iya, harusnya gitu, kita membangun daerah kita sangat baik. Nanti kalau selesai kita bisa boleh, barusan nggak ada yang ngelarang. Cuman aku merasa ini juga perlu diperhatiin gitu. Aku sangat ini sih, sangat prihatin ketika banyak yang apa ya, membantu orang-orang yang jauh, tapi itu lupa sama daerahnya sendiri gitu. Sedangkan daerahnya belum maju dan itu sangat itu sering terjadi. Benar-benar ya. Bener. Dan itu jadi concern kamu dan teman-teman kamu juga untuk supaya ya Yogyakarta Mengajar ini juga fokus terhadap anak-anak di Jogja juga gitu ya. Oke. Dan respon dari lingkungan, teman-teman sekitar kamu, orang tua atau mungkin ada pemerintah gitu, gimana sih dengan Yogyakarta Mengajar itu? Kalau dari keluarga sendiri itu mendukung lah pastinya, senang maksudnya ada kegiatan positif yang baik untuk sekitar gitu. Tapi kalau misalnya kita ini masih komunitas yang belum terikat dengan pemerintah. Gitu. Oke, jadi ya santai lah ya. Kita komunitas komunitas bebas lah ini. Iya, NGO ya, non-government organization. Ya. Jadi kita pokoknya ngajar ketemu anak. Ngajar, kita positif, bisa berbagi, udah kita lakukan. Anak-anak seneng gitu. Anak-anak seneng terus dapat pelajaran gitu ya. Oke, salah satu pelajaran ataupun juga salah satu hal yang sepertinya juga menjadi concern dari pemerintah dan kita juga sih orang-orang dewasa adalah bagaimana sih anak-anak sekarang ini mengenal nilai-nilai budayanya, dan khususnya di masa-masa pandemi ini, apalagi keterbatasan ya, ada keterbatasan di masa-masa pandemi ini. Nah menurut Lina sendiri, teman-teman di Yogyakarta Mengajar, gimana sih kita itu bisa menanamkan nilai-nilai budaya kepada anak-anak? Gini, kalau cara menanamkan nilai-nilai budaya kepada anak itu balik lagi Kak, dari kitanya dulu. Kitanya keluarga atau orang dewasanya? Orang dewasanya. Karena kita ini kita semua itu nggak cuman mengajarkan adik-adik kandung kita, ponakan kita nggak, tapi kan kita juga bertemu dengan anak baik di luar gitu. Iya. Adiknya temen misalnya. Gitu. Misalnya kita yang sudah dewasa bisa berpikiran hal itu salah, hal itu benar. Nah kita mengajarkan mereka hal yang benarnya gitu lah. Kita selalu menyalurkan nilai-nilai budaya yang baik seperti apa gitu. Dan ketika misalnya mereka berbuat salah, cari tahu gimana caranya membuat mereka itu mengerti itu salah, jangan dilakukan lagi, tapi kita tidak membuat mereka benci ke kita gitu. Gitu. Karena kan banyak ya namanya anak ketika ditegur sebel jadinya. Atau mungkin malah makin jadi. Karena namanya anak kalau dilarang makin penasaran. Makin penasaran. Ya, makin dilakukan gitu. Nah, itu penting banget buat kita belajar gimana caranya kita mengarahkan anak. Bukan mengatakan tidak boleh, tapi mengarahkan yang baik. Gitu. Karena kalau anak dilarang, mereka yang penasaran apa coba? Kenapa sih kok nggak boleh? Gitu. Sampai kena batunya, baru akhirnya tahu kenapa ini nggak boleh. Gitu. Jadi caranya bukan nggak ngebolehin, tapi diarahkan dan memberitahu alasannya. Jangan sampai anak-anak itu alasannya tahu karena mereka sudah melakukan ya, tapi dari kita sendiri kita harus tahu dulu. Ya, semacam barrier ya. Jadi anak-anak dewasa ataupun orang tua itu juga jadi guide ya, penjaga buat ya kamu jangan udah dikasih tahu jangan kesini gitu ya, tapi ya jangan dilakuin juga. Mau nggak gitu. mau harus kita, karena kita yang sudah tahu perbedaan yang baik dan buruk. Dan nilai-nilai budaya ini sepertinya memang penting banget sih, karena kan kita ngelihat fenomena anak-anak itu tuh udah ya era globalisasi ya, sukanya melihatnya ataupun suka dunia budaya-budaya luar gitu loh. Dan kayak misalnya aku sendiri dulu kenapa sih suka sejarah, suka budaya, justru karena berangkat dari sekolah. Ada pelajaran ilmu sejarah, ada kayak misalnya main-main ke study tour gitu ya, ke museum, even kita ke Bandung misalnya, ke Bandung ataupun keluar Jogja, tapi kita mengunjungi situs-situs sejarahnya di sana gitu. Tapi ketika masalah-masalah pandemi seperti ini dan kita jadi terbatas buat kemana-mana atau sekolah susah ngajak anak siswanya jalan-jalan, kita jadi problem juga gitu.
Dan ini pas banget sih, nanti bisa lah ya Yogyakarta Mengajar ini Bisa dong. kita bikin ya buat jalan-jalan ke Sono banget. Budoyo. Tapi kalau ngomong tentang Lanjut. tentang Gimana? apa ya, pendidikan, maksudnya Hmm. tentang moral gitu. Tengah sih isu yang kira-kira ini anak kecil itu Hmm. bakar rumah. Oke, di mana? Jadi dia tuh zaman sekarang anak suka main game kan. Anak-anak suka main game. Ada yang namanya top up dong, yang kemarin beli di Indomaret, Oke. top up dulu gamenya, gitu. Butuh duit kan. Butuh duit. Anak itu tuh, aku yakin mereka tuh nggak tahu yang namanya nominal uang deh kayaknya. Belum Iya. terlalu belajar tentang sejuta itu banyak atau dikit buat game kayak gitu. Ada di suatu daerah dia itu beli Top up. mau top up tapi dia nggak punya duit. Oke. Dia udah ngelakuin hal ini nih, gini. Dia tuh ngambil uang di rumah tetangga. Satu, berarti dia mencuri. Udah mencuri. Iya. Ah. Yang pertama dia gagal karena ketahuan di rumah tetangga. Kedua, dia ke rumah tetangga yang lain. Dia cari uangnya di kamar, nggak ketemu, dia bakar kasurnya dan rumah kebakaran. Gila. Itu cuma karena game loh. Itu beneran. Itu beneran. Dan terjadi di Aku nggak bisa nyebut daerah. enggak sih Iya. juga ya. Tapi itu beneran. Tapi itu beneran. Itu kejadian. Nanti kan game mempengaruhi banget kan. Itulah anak. Kalau nggak diturutin, bisa ngelakuin apa aja. Di luar akal orang dewasa. Wow. Ya. Jadi game apa mungkin karena gamenya ini game-game sekarang ini kan seringkali game bakar-bakaran ya. Seringkali kan game-game bakar, game-game tembak-tembakan gitu. Apakah itu juga satu hal yang mengaruhi anak-anak? Iya. Bener. Secara langsung. Iya. Secara langsung. Oke, jadi benar-benar sih harusnya memang anak-anak sekarang, kita sebagai anak-anak dewasa, kita masih ada permainan tradisional yang juga menyenangkan sih untuk bisa dimainkan oleh anak-anak sekarang gitu. Iya. Karena gini, permainan tembak-tembakan, bakar dan lain-lain. Kalau kita tahu dong itu game, mereka Iya. belum bisa nyaring, belum bisa mensaring apakah hal itu baik apa Games. enggak. Mereka tuh suka jadi Jangan-jangan hero-nya. dikira itu tuntunan lah gitu ya, yang belum ada di ya, game. kita nggak tahu sebenarnya Oh. anaknya. Kita nggak tahu ya apakah mereka pengen jadi penembaknya atau enggak. Ini itu bahayanya. Iya sebenarnya miris sih ya, ada kejadian seperti Iya, itu. zaman dulu kalau aku nonton Barbie nih, ya aku pengen jadi princess dong, otomatis Betul, kayak gitu waktu betul, kecil. betul. Ya aku mau jadi princess, aku mau beli mahkota-mahkotaan, aku beli baju dress yang bagus gitu, ya. Baju pesta yang bagus. Kalau mainnya, berarti kan aku mau jadi penembak. Itu kan. Iya. Nah itu aja. Berarti dia ada semacam inspirasi tokoh sosok yang sebenarnya harusnya si anak ini tuh dapatkan gitu. Betul. Iya, benar. Tapi karena memang ya baik lagi fenomena gadget, si anak udah punya gadget, udah sering main games, dan mungkin apa ya, porsi untuk sekolah dan main gamenya lebih banyak main games ya. Akhirnya dia lebih terinspirasi dengan karakter-karakter yang ada di games seperti itu ya. Karena anak adalah peniru yang baik. Iya. Peniru yang paling handal itu adalah anak. Tapi sebenarnya bukan berarti ini jelek juga ya, tapi Iya. bagaimana sih akhirnya kita bisa memanfaatkan Iya, benar. ini ya. Karena kan juga nggak jarang juga kita ketemu sebenarnya orang-orang yang berprestasi juga gitu ya. Cuman ini karena konsen terhadap anak, kayaknya anak-anak juga perlu hati-hati juga. Iya, betul. Oke, siap. Untuk sahabat Sono Budoyo ini yang mau tanya-tanya boleh ya langsung tulis aja di kolom komentar kita di @sonobudoyo. Ini kita udah jam 11 bentar lagi. Nanti bakalan langsung kita jawab ini sama Lina. Oke, apakah ada lagi? Oke, belum ada. Oke, sambil nunggu ini kegiatan dari Yogyakarta Mengajar deh terdekat ini, dan mungkin next bakal ngapain sih? Gini kan, kalau ditanya kegiatan Yogyakarta Mengajar, sebenarnya kita masih stuck tetap ngajar anak-anak di daerah-daerah itu akan terus berlanjut. Konsisten seperti itu. ya. Memang konsisten seperti itu. Cuman sebelum pandemi, kita ada kegiatan namanya sekolah asal. Jadi sekolah asal itu kita datengin setiap tahunnya sekali ke daerah yang jauh, ke Jogja yang jauh, ke suatu daerah, kita ke sekolahannya, kita ngajar mereka satu sekolah. Gitu. Itu sekolah asal. Itu sekolahnya sekolah negeri? Iya. Heeh. Jadi gini, kita cari sekolah yang mungkin terpelosok, Terpelosok. jauh banget, sangat susah untuk dijangkau ya. Di dalam lah pokoknya. Dalam gitu. Setahun sekali, karena memang kegiatan untuk biar relawannya juga ngerasakan kegiatan lain selain mengajar di situ. Karena gini Kak, banyak orang-orang yang pengen banget masuk Yogyakarta Mengajar, tapi salah ternyata dikira mereka tuh kita bakal ke pelosok-pelosok gitu. Oke. Oh, ada kejadian gitu ya? Iya, Oke. ada. Terus. Sebenarnya aku juga suka nih ke pelosok-pelosok gitu. Cuman Kak, aku juga punya kejadian adalah
belum ke pelosok aja udah nggak betah sama anaknya. Satu ngomongnya kasar, pelakuannya kasar gitu. Aku nggak yakin semua orang betah gitu. Dan kita harus punya banyak metode yang baik untuk menanggulangi itu gitu. Nah, selain sekolah ASA kita ada festival anak. Festival anak. Itu juga setahun sekali biasanya. Tapi masa pandemi ini kita udah berhenti 2 tahun ya. Itu nggak dulu karena ada. Oke, jadi ada sekolah ASA dan festival anak, dan mungkin karena pandemi ini jadi terbatas banget ya buat dilakuin. Oke, wow, luar biasa banget ini untuk teman-teman dari Yogyakarta Mengajar, dan khususnya untuk Lina ya, ini dari forum anak juga, kongres anak juga, akhirnya bikin juga Yogyakarta Mengajar yang memang juga concern terhadap dunia anak. Oke, sampai sini ada lagi? Oke, belum ada pertanyaan tambahan. Siap. Nah, sebelum kita akhiri nih ya, ini nggak kerasa banget sih, udah hampir mau sejam juga. Ada nggak hal-hal yang mungkin ingin Dina sampaikan untuk anak-anak atau mungkin generasi sekarang? Oke. Anak-anak dewasa lah khususnya. Untuk anak-anak dewasa ya. Anak-anak dewasa apa? Anak-anaknya apa? Untuk anak-anaknya sendiri sih, pokoknya selalu harus mengerti tentang apa ya, kondisi. Gini, aku nggak bisa menyalahkan mereka berbuat salah. Anak juga tempatnya salah gitu. Manusia lah ya. Manusia lah. Tapi mereka pokoknya, aku lebih suka gini. Bukan lebih suka. Aku lebih ke ini. Aku lebih ngasih ke yang dewasa ya. Untuk anak-anak. Untuk kita yang dewasa gini, ingat ya, anak itu adalah generasi penerus kita dan orang-orang yang di atas sana. Gitu. Jadi ayo kita buat mereka sebaik mungkin untuk memperbaiki bangsa. Kalau nggak kita siapa lagi gitu. Kita peduli sama lingkungan, tapi kalau misalnya kita sendiri nggak ngelakuin dari sekarang, itu nggak akan berubah. Jadi dari cuma sebuah keinginan aja. Karena anak itu adalah tunas muda, pemimpin Indonesia. Pemimpin Indonesia dan dunia. Dan dunia, bayangin ya, kalau misalnya kita tidak mendidik anak dengan baik, bagaimana masa depan dunia? Gitu. Bayangin aja kalau anak-anak yang masih kecil kita didik baik, jadi apa bumi? Bagus banget loh. Bagus. Itu untuk anak-anak, itu untuk anak dewasa. Untuk anak-anak, adik-adik ini. Adik-adik, kita manggilnya adik-adik. Adik-adik pokoknya belajar. Belajar dan bermain. Wajib main. Sekolah orang tua itu adalah harus belajar. Parenting itu penting banget. Parah. Itu penting banget untuk tumbuh kembang anak gitu. Dan kalau orang tua sendiri, jangan pernah lengah, jangan pernah berhenti, dan jangan pernah capek untuk selalu mendampingi anak-anak. Oke. Karena anak adalah masa depan bangsa. Ini masa depan bangsa dan umat manusia kali ya. Dan anak muda ya balik lagi, perhatian ataupun mungkin tanggung jawab terhadap tumbuh kembang anak itu tidak hanya pada anak ataupun pada instansi ataupun sekolah aja ya, tapi generasi yang sudah ada, anak-anak dewasa, anak-anak muda, terus kemudian orang tuanya juga harus sama-sama belajar bagaimana parenting yang baik seperti apa, jadi kakak yang baik seperti apa, betul. Supaya anak-anak kita ataupun adik-adik kita itu tetap terarahkan ya, tetap didampingin. Oke, dan pas banget ya, jangan lupa minggu depan ini Museum Sono Budoyo juga ngadain pameran spesial untuk anak-anak ya. Ini temanya adalah Kembara Gembira. Bener ya, Kembara Gembira. Jadi supaya untuk mengajak anak-anak kita ini bergembira juga, tidak hanya belajar tapi juga bermain. Dan pameran ini bakal diselenggarain dari tanggal 2 Juni sampai tanggal 30 Juni. Dan pastiin aja sahabat Sono Budoyo bisa ngajak teman-temannya, ngajak anak-anaknya, ngajak adik-adiknya buat ke Museum Sono Budoyo ya. Ini dibuka dari jam 9 sampai jam 9 malam. Jadi pas lah kalau misalnya siangnya kerja, sorenya atau malamnya bisa main ke Museum Sono Budoyo. Nah, nanti kalau udah selesai dari pameran, jangan lupa juga nanti di selatan Gunung Pameran itu Museum Sono Budoyo juga lagi nyelenggarain pagelaran pertunjukan. Ini pagelaran pertunjukan juga. Ini ada wayang orang, ada wayang kulit, kesenian kerakyatan, wayang topeng Panji ya. Itu tuh
pas sih untuk anak-anak ataupun adik-adik kita buat nonton. Budaya banget. Itu diselenggarain dari Selasa sampai Minggu. Okay. Ya sekitar jam 7 malam lah. Pokoknya pastiin aja kamu beli tiketnya dan gak bakal nyesel lah. Dan tapi selain itu ada lagi nih. Apa? Jadi ada pameran, ada pagelaran wayang, ada bioskop juga di Sono Budoyo. Gitu. Jadi anak-anak ataupun juga mungkin sahabat Sono Budoyo jangan lupa juga bisa main ke bioskop Sono Budoyo. Oke. Udah pernah main ke Sono Budoyo? Udah pernah sih dulu. Oh, dulu? Yang di sana ya. Yang di sana. Iya. Yang di sana. Pernah. Waktu sekolah ya? Waktu apa ya? Nggak, waktu itu ada acara. Ada acara. Aku nggak bisa di sana. Oh, nggak bisa. Oke, terima kasih Nahmida untuk obrolan kita pada pagi hari ini. Terima kasih juga untuk sahabat Sono Budoyo yang udah dengerin kita dari tadi jam 10 dan nggak kerasa ini udah hampir sejam kita ngobrol-ngobrol. Terima kasih ya untuk yang sudah bergabung, sudah nanya dan semoga bermanfaat. Sehat juga untuk teman-teman Yogyakarta Mengajar. Terima kasih juga buat tim sosial media Sono Budoyo. Terima kasih. Ini teman-teman di balik layar juga nih. Semangat banget Len. Semangat banget ini ya. Semangat ya Mas ya. Semangat deh. Semangat. Oke, sampai jumpa sahabat Sono Budoyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Makasih Lin.